Bro, kembali lagi bersama saya Khairunisa Irianti dengan NRP 502641010 dari kelas A. Di sini kita akan melanjutkan praktikum dari mata kuliah Infrastruktur TI dengan lab 2.5.4 Lab Navigating the Linux File System dan Permission Settings. Nah, di lab ini kita akan membiasakan dengan sistem file system Linux. Ada 3 bagian di lab kali ini, yaitu Exploring File System in Linux, File Permissions, Symbolic Links, and Other Special File Types. Nah, di sini kita memerlukan CyberOps Workstation VM. Langsung saja ke bagian yang pertama adalah Exploring File System in Linux. File System Linux merupakan salah satu fitur yang paling populer. Meskipun Linux mendukung banyak jenis sistem berkas atau file system, lab ini akan berfokus pada sekelompok atau keluarga ext. Salah satu sistem berkas yang paling umum ditemukan di Linux. Kemudian langsung saja ke step yang pertama, yaitu kita akan membuka CyberOps Workstation dan membuka aplikasi terminal. Di sini sudah saya buka aplikasi dan virtual machine-nya. Kemudian ada step yang kedua adalah sistem berkas harus dipasang sebelum dapat diakses dan digunakan. Dalam komputasi, memasang sistem berkas berarti membuatnya dapat diakses oleh sistem operasi. Nah, di sini kita akan menggunakan lsblk command untuk menampilkan semua perangkat yang telah di blok. Itu hasil ini menunjukkan bahwa CyberOps memiliki ada 3 perangkat yang sudah diblok. 3 perangkat blok yang terpasang yaitu SR0, SDA, dan SDB. Output seperti trees juga menunjukkan partisi di bawah SDA dan SDB. Kemudian kita akan menggunakan comment untuk menampilkan informasi lebih rinci tentang sistem berkas ini, sistem berkas yang saat ini, atau file system yang saat ini. Banyak sistem berkas di sini berada di luar cakupan kursus praktikum ini dan sebenarnya tidak relevan dengan bab. Kemudian mari kita fokus saja pada sistem berkas root atau root file system, yaitu file system yang disimpan di dev SDA2. File system root adalah tempat sistem operasi Linux itu sendiri disimpan. Semua program, alat, berkas, konfigurasi disimpan dalam file system root secara default. Kemudian kita akan menjalankan perintah mount, tetapi kita menggunakan pipe untuk mengirim output mount ke grep. Kemudian untuk memfilter output dan hanya menampilkan sistem berkas root saja. Kita ketik. Lalu apa arti dari output ini atau output yang ditampilkan ini? Jadi perintah pertama mengubah direktori menjadi direktori root. Direktori root adalah tingkat tertinggi dari sistem file. Karena dev SDA1 dipasang pada direktori root /backslash, dengan mendaftarkan file-file di direktori root, pengguna sebenarnya mendaftarkan file-file yang disimpan secara fisik di root sistem file atau file system, yaitu /dev /SDA1 yang isinya adalah file-file ini. Selanjutnya pertanyaan, kenapa dev ini tidak tertampilkan di output di atas? Jawabannya adalah karena dev ini saat ini belum di mount atau belum dimasukkan. Selanjutnya ada langkah yang ketiga, di mana kita akan memasang dan melepas file system secara manual. Perintah mount
juga dapat digunakan untuk memasang dan melepaskan file system. Seperti yang terlihat pada langkah 1, CyberOps memiliki dua hard drive yang terpasang. Yang pertama dikenal oleh kernel yaitu dev.sda, sedangkan yang kedua dikenal sebagai dev.sdb. Sebelum perangkat blok dapat dipasang, perangkat tersebut harus memiliki titik pemasangan. Kita akan menggunakan command ini untuk memverifikasi bahwa direktori second drive ada di direktori home analyst. Yang pertama adalah cd copy kemudian list. Karena di sini belum ada file second drive, maka kita akan membuat filenya. Oh, ternyata di sini sudah ada file second drive, jadi tidak usah membuat lagi. Selanjutnya kita akan menggunakan command list untuk melihat apa saja konten yang ada di dalam second drive. Di sini direktorinya ternyata kosong, jadi tidak ada isi apa-apa di dalam direktori. Kemudian kita akan menggunakan command mount untuk memasukkan dev.sdb1 ke direktori second drive dengan cara di sini tidak ada output yang ditampilkan, yang berarti mounting proses kita sudah sukses. Kemudian karena dev.sdb ini sudah di mount, maka kita akan menggunakan list untuk melihat konten dari direktorinya lagi. Oke. Nah, di sini di direktori second drive sudah terisi dari dev.sdb1 ini yang berjumlah kan 20. Nah, untuk pertanyaan apakah direktori sekarang tidak lagi kosong dan di manakah file secara fisik disimpan? Nah, jawabannya adalah setelah mount home analyst second drive menjadi titik masuk ke file system yang disimpan secara fisik. Jadi second drive ini tidak lagi kosong, melainkan sudah diisi secara fisik oleh dev.sdb1. Selanjutnya kita akan menuliskan command mount tapi tanpa opsi untuk menampilkan informasi terperinci tentang partisi dev.sdb1. Seperti sebelumnya, kita akan menggunakan perintah grep juga untuk hanya menampilkan file system dev.sdx. Jadi kita akan menuliskan hasilnya muncul seperti ini. Kemudian kita akan melepaskan atau unmount file system yang dengan cara yang simple, dan pastikan kita mengubah direktori ke sesuatu di luar titik pemasangan, dan juga kita akan menggunakan command unmount. Contohnya seperti bawah ini. Sudo unmount. Karena tidak ditampilkan output apa-apa, jadi kita sudah berhasil meng-unmount file system, yaitu dev.sdb1. Kemudian kita cek lagi dengan list.
second drive kini kembali menjadi 0 lagi atau tidak ada konten di dalamnya lagi karena dev SDP1 sudah kita lepaskan. Selanjutnya bagian yang kedua adalah file permissions atau izin berkas. File sistem Linux memiliki fitur bawaan untuk mengendalikan kemampuan pengguna dalam melihat, mengubah, menavigasi, dan menjalankan konten file sistem. Pada dasarnya, setiap berkas dalam file sistem memiliki serangkaian izin tersendiri yang selalu disertai serangkaian definisi tentang apa yang dapat dilakukan pengguna dan grup terhadap berkas tersebut. Nah, step 1, kita akan memvisualisasi dan mengubah izin dari berkas. Kita akan berpindah dulu ke direktori ini dengan command cd. Kita sudah berpindah direktori. Kemudian kita akan menggunakan list -l untuk menampilkan izin-izin dari file. Di sini ada 64 total dari izin file yang berizin. Selanjutnya kita ditanyakan untuk file SciOps-MN ini, siapakah owner atau pemilik dari file dan bagaimana dengan kelompoknya? Dia berada di kelompok apa? Nah, SciOps ini pemiliknya adalah analis, juga grupnya adalah analis. Selanjutnya, izin untuk SciOps-MN adalah ini -rw, -r, -r, -. Nah, apakah arti dari ini? Artinya adalah pemilik file atau analis dapat membaca, menulis file, tetapi tidak dapat mengeksekusinya, yaitu -rw. Anggota grup analis selain pemilik hanya dapat membaca file, yaitu -r-, dan tidak diperbolehkan eksekusi atau penulisan. Semua pengguna lain tidak diperbolehkan menulis atau mengeksekusi file tersebut. Jadi, selanjutnya kita akan menggunakan touch command yang sangat simpel dan berguna untuk yang mana mengizinkan pembuatan file teks kosong dengan cepat. Langsung saja kita praktekkan. Tetapi di sini kita tidak bisa melakukan touch, yang mana permission denied atau ditolak. Kenapa bisa terjadi? Karena izin dari direktori MNT dimiliki oleh root user dan dengan dengan izin drwxr -xr-x. Dengan cara ini hanya pengguna root yang diperbolehkan menulis ke folder MNT. Jadi regular user tidak memiliki izin untuk menulis di direktori tersebut. Selanjutnya, apa yang bisa diselesaikan dengan command touch yang shown above to be successful? Untuk bisa sukses, yaitu command bisa dijalankan sebagai root atau dengan cara menambahkan sudo di sebelumnya, atau izin direktori main, kemudian izin direktori dari MNT dapat diubah. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah chmod yang digunakan untuk mengubah izin dari sebuah file atau direktori. Yang sebelumnya kita telah memasangkan dev-sdb1 partisi ke home analyst ini direktori yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi dengan command kita masukkan atau kita mount dulu dev-sdb1 ke second drive. Kemudian kita akan berpindah ke direktori second drive.
kita akan mengecek dulu apakah benar dev SDB sudah dimasukkan dengan list. Sudah berhasil kita masukkan atau kita mon ya dev SDB 1. Kemudian kita ditanyakan apa saja permission yang dimiliki oleh myfile.txt. Permissionnya ini adalah yang di depan ini. Jadi kita copy. Kemudian kita akan menggunakan chmod command to change the permission of myfiles. Kita akan mengubah izin atau permission dari myfile text dengan command chmod. Sebagai root user lagi ya. Kita cek kembali bagaimana konfigurasinya. Di sini tidak terjadi perubahan dikarenakan izinnya sudah sama ya. Jadi sama-sama -rw, -rw, -r, -x. Sebetulnya komen chmod ini digunakan untuk mengubah suatu izin suatu berkas atau directory. Seperti sebelumnya, chmod akan mengambil izin dalam format oktal. Dengan demikian, rincian 665 adalah sebagai berikut. 6 dalam oktal sama dengan 1110 dalam biner, dengan asumsi setiap posisi file izin dapat berubah 1 atau 0. 110 berarti RW baca sama dengan 1, tulis sama dengan 1, jangka sama dengan 0. Nah, oleh karena itu perintah chmod 665 myfile mengubah izin menjadi 6 dalam oktal, yaitu 110 dalam biner dan grupnya RW, 6 dalam oktal, 11 dalam biner, dan lainnya RX 5 dalam oktal atau 101 dalam biner. Kemudian ada pertanyaan, perintah apa yang digunakan untuk mengubah izin file txt menjadi RWX, RWX, RWX yang memberikan semua pengguna dalam sistem akses penuh ke file tersebut. Perintahnya yang akan digunakan adalah sudo chmod 777 kita cek lagi. Saat ini izinnya sudah sama ya, yaitu RWX, RWX, RWX. Berarti komennya betul atau komennya berhasil dijalankan. Selanjutnya, kita akan menggunakan command chown untuk mengubah kepemilikan file atau directory. Nah, kita langsung masukkan saja komennya.
kita akan mengeceknya dengan list. Di sini file dari my file yang sebelumnya ownernya adalah 1000, kini berganti menjadi analis, yang mana komen kita sudah bisa terlaksanakan dengan baik. Kita akan menambahkan kata tes untuk di akhir dari isi file myfile.txt dengan komen echo. Jangan lupa untuk append kita menggunakan double the greater than sign. Kemudian kita ditanyakan apakah operasinya sukses dan jelaskan. Operasinya sukses ya, karena analis adalah pemilik file dan izinnya masih disetel ke 665 seperti sebelumnya, sehingga izin apa adanya memungkinkan pemilik dan pengguna di grup root untuk membuat perubahan pada file myfile.txt ini. Selanjutnya langkah yang kedua tentang direktori dan izinnya. Mirip dengan files yang biasanya, direktori juga memiliki izin baik berkas maupun direktori memiliki 9 bit untuk izin pemilik atau pengguna, grup, dan lainnya. Ada juga 3 bit lagi untuk izin khusus seperti setweet, setgit, dan sticky yang berada di luar cakupan web ini. Langsung saja kita akan mengubah kembali direktori berpindah ke direktori home analyst lab support files dan menjalankan perintah ls-l untuk mencantumkan semua file yang ada di direktori tersebut. Jadi selanjutnya kita diminta untuk membandingkan izin direktori malware dengan berkas mininet service. Apa perbedaan antara bagian awal baris malware dan bagian baris dari mininet services? Mininet malware, ini malware, dan mininet ada di bawahnya. Jadi perbedaannya kalau dilihat dari sini adalah kalau malware itu ada huruf D di depannya dan mininet tidak ada. Jadi huruf D di awal baris menunjukkan bahwa jenis berkas adalah direktori dan bukan berkas. Perbedaan lainnya antara izin berkas dan direktori adalah bit eksekusi. Jika berkas memiliki bit eksekusi yang diaktifkan, artinya berkas tersebut dapat dieksekusi oleh sistem. Nah, direktori ini berbeda dengan berkas dengan bit eksekusi yang telah ditetapkan. Berkas dengan bit eksekusi yang ditetapkan adalah apakah pengguna dapat memasuki direktori tersebut. Perintah chmod dan chown bekerja untuk direktori dengan cara yang sama seperti bekerja untuk berkas. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tautan simbolik dan jenis file khusus lainnya. Kita kini telah melihat beberapa jenis berkas yang berbeda di Linux. Karakter pertama di setiap berkas yang tercantum pada perintah ls-l menunjukkan jenis-jenis berkas. Ada 3 jenis berkas yang berbeda di Linux termasuk subjenis, dan karakternya adalah untuk file biasa, termasuk file yang bisa dibaca dengan simbol minus, text file, file binar, program, file gambar, dan file terkompresi. Kemudian ada file directory yaitu folder, dan file khusus yaitu file block, file perangkat karakter, file pipa, file tautan simbolik, dan file soket. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memeriksa jenis berkas atau jenis file. Kita akan menggunakan komen list -l untuk menampilkan file dalam folder home analyst. Kemudian kita akan memperhatikan karakter pertama pada setiap baris berupa
simbol minus ini yang menunjukkan file atau yang menunjukkan directory. Akan berpindah dulu ke directory home analyst. Kemudian kita akan list. Di sini ada baris pertama hingga baris ini yang diawali huruf D, yang berartikan file ini adalah file directory. Sedangkan untuk ini adalah file adalah sebuah file. Kemudian kita akan membuat daftar directory dev dengan menggunakan command list untuk dev. Di sini kita akan melihat untuk yang diawali dengan huruf B, maka itu adalah file block. Sedangkan untuk yang diawali dengan C adalah perangkat karakter, dan yang diawali dengan I atau L adalah tautan simbolik. Jadi untuk yang diawali B berarti mungkin ada ini, yang mana ini adalah file block. Kemudian yang diawali oleh C ini dan ini adalah file karakter atau file perangkat karakter. Kemudian yang diawali oleh lainnya ada L, yang mana adalah file tautan simbolik. Selanjutnya, tautan simbolik di Linux seperti pintasan di Windows, ada dua jenis tautan di Linux, tautan simbolik dan tautan keras. Perbedaannya antara tautan simbolik dan tautan keras adalah bahwa berkas tautan simbolik menunjuk ke nama berkas dari berkas lain, dan berkas tautan keras menunjuk ke isi berkas lain. Kemudian kita akan membuat dua file dengan menggunakan echo. Kita akan membuka file dari file 1 ini. Isinya ada simbolik, kemudian kita akan echokan hard ke file 2. Biar kita list lagi. Kita buka dengan cap. Di sini sudah ada isinya, yaitu hard. Kemudian kita akan menggunakan ln minus s untuk membuat tautan simbolik di file 1 dan learn untuk membuat tautan keras di file 2. Pertama learn. Kita copy saja biar tidak ada error. Kemudian untuk yang kedua, selanjutnya kita menggunakan list command untuk memeriksa daftar dari directory. Perhatikan bagaimana file 1 simbolik
adalah tautan simbolik dengan L di awalnya, yaitu menunjukkan sebuah file tautan, kemudian menunjukkan ke file 1 txt. File 2 hard tampak seperti file biasa karena sebenarnya itu adalah file biasa yang kebetulan menunjuk ke inode yang sama pada hard disk drive seperti file 2.txt. Dengan kata lain, file 2 hard menunjuk ke atribut dan lokasi blok disk yang sama seperti file 2.txt. Angka 2 di kolom kelima dari daftar untuk file 2 hard dan file 2.txt menunjukkan bahwa ada dua file yang ditautkan secara keras ke inode yang sama. Untuk daftar direktori, kolom kelima menunjukkan jumlah direktori dalam direktori termasuk folder tersembunyi. Kemudian kita akan mengubah nama dari file asli, file 1.txt dan file 2.txt dan memperhatikan bagaimana pengaruhnya terhadap file-file yang terhubung. Dan komen kita copy saja. Kemudian kita akan melihat isi dari file 1 simbolik. Kemudian untuk file 2 hardnya, masih ada hard. Bisa diperhatikan bahwa file 1 simbolik sekarang menjadi tautan simbolis yang rusak karena nama file yang ditunjukkan file 1.txt telah berubah. Tetapi untuk file tautan keras file 2 hard masih berfungsi dengan benar karena menunjukkan inode file 2.txt yang bukan namanya, yang sekarang ada file 2 new txt. Nah, di sini ditanyakan, menurut kalian apa yang akan terjadi pada file 2 hard jika Anda membuka editor teks dan mengubah teks dalam file 2 new txt? Nah, berubahnya isi dari satu file akan mengubah keseluruhan dari isi file tersebut, file lainnya, karena mereka berdua memiliki poin atau menunjukkan ke inode yang sama di hard disk drive yang sama. Jadi, untuk protection, izin dan kepemilikan berkas merupakan dua aspek terpenting di Linux. Keduanya juga merupakan penyebab umum bermacam-macam masalah. Berkas yang memiliki izin atau kepemilikan yang salah tidak akan tersedia bagi program yang perlu mengaksesnya. Dalam skenario ini, program biasanya akan rusak dan akan muncul kesalahan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan keterbatasan dalam